Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ketakwaan tadi harus ditopang dengan ilmu agama. Maka kita selalu meningkatkan pemahaman kita tentang agama ini, mana syariat-syariat yang memang yang itu haram untuk itu perintah untuk kita laksanakan, yang itu berupa larangan untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita jatuh dalam larangan tersebut. Maka dengan belajarlah kita untuk mengetahui itu semua. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi selalu habis salat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Jadi ilmu yang pertama, selalu kita meningkatkan keilmuan kita tentang agama ini, sehingga kita semangat beribadah dan kita tahu mana larangan kita tinggalkan, sehingga ketika nanti kita berjumpa dengan Allah tidak ada penyesalan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa persoalan keluarga dalam Islam itu sangat diseriusi. Masalah keluarga sangat diseriusi. Ilmu tentang keluarga justru bisa kita katakan lebih penting daripada ilmu sebatas pekerjaan. Karena keluarga ini barang yang luar biasa, sampai kita pun ada lagunya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan sampai kita sukses secara harta tapi keluarga kita rusak. Jangan sampai kita nanti mungkin secara dunia dapat tapi keluarga kita masuk neraka. Jangan sampai. Makanya dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bapak ibu punya anak, anaknya masuk neraka. Tentunya bapak ibu terlebih dahulu harus mencontohkan kepada anak-anaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah anak dalam Al-Quran, salah satunya Allah mengatakan bahwa anak adalah menjadi perhiasan. Sebagaimana Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada anak. Jadi anak adalah perhiasan. Tapi kalau orang dia punya anak, itu perhiasan anak itu, tapi tidak dijaganya baik-baik, justru gara-gara anak dia masuk neraka kelak besok nanti di hari kiamat. Justru yang pertama kali ditanya bukan bakti anak ke orang tua di hari kiamat, tapi bakti orang tua kepada anak. Karena anak bapak ibu bagaimana, itu tergantung bapak ibu mengasuh dia. Makanya kalau anak beramal, dia berpahala, bapak ibu pun dapat pahala. Karena anak adalah hasil dari didikan bapak ibu sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ayah, diminta pertanggungjawaban besok dari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum yaumal qiyamah. Setiap kalian pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban. Seorang laki-laki dia pemimpin dalam rumah tangganya, dan besok di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang Allah haramkan mereka masuk surga, kata Nabi. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang gemar suka minum tua, minum khamar. 1. 2, wal aquli walidayhi, anak yang durhaka ke orang tua. Di akhir zaman nih banyak sekali anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Jemaah, berapa banyak anak yang mereka mengusir ibunya, ayahnya dari rumah. Berapa banyak anak yang mereka memasukkan orang tuanya ke panti jompo, lalu tidak mau mereka mengurus sama sekali. Berapa banyak anak melaporkan ayahnya, bahkan ibunya ke polisi. Masya Allah, hari ini anak-anak kita luar biasa.
Ini sebenarnya efek orang tua juga. Kenapa orang tua tidak pas mendidik dia? Kenapa orang tua nggak pahamkan dia agama? Kenapa orang tua selalu mengajak dia berpikir agar harta banyak, jabatan tinggi, selalu itu yang dikejar. Kalau tidak seperti Fir'aun, seperti Qarun, lambang harta ada pada Qarun, lambang jabatan ada pada Fir'aun. Tapi nggak banyak yang pengen anaknya anak soleh. Meskipun kata-kata soleh udah banyak. Mudah-mudahan jadi anak soleh, rezeki anak soleh. Mama bapaknya anak soleh, anaknya soleh tadi. Tidak kaya lagi memang sekarang, udah anak soleh, tapi tidak sholat, ya. Jadi baru kata-kata soleh baru. Jamaah yang dimuliakan, ini serius. Dan kata Nabi yang ketiga, yang kedua anak yang durhaka ke orang tua, yang ketiga ad-dayyus alladhi yukiru su' fi ahlihi, yaitu seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan ia tidak mempunyai lagi rasa malu, rasa cemburu terhadap keluarganya. Kalau istrinya menyimpang, dibiarkannya. Kalau anak laki-lakinya, anak perempuannya menyimpang, dibiarkannya. Khususnya tidak ada rasa cemburu lagi kepada istrinya, kepada anak perempuannya. Oleh para ulama dijelaskan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membiarkan, salah satu contohnya, membiarkan anak perempuannya telepon-teleponan dengan laki-laki yang enggak mahram. Enggak boleh. Kalau bapak-bapak membiarkan anak perempuannya pacaran, bapak-bapak ini bisa besok di hari kiamat dan masuk surga. Kenapa? Karena bapak-bapak dayus pakai ta ujungnya. Enggak ada rasa cemburu, membiarkan atau membiarkan istrinya berdua-duaan dengan laki-laki lain yang tidak mahram. Bahkan Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi tegas mengatakan, alhamu maut, ipar adalah kematian. Ipar adalah kematian. Baru ipar, apalagi enggak ipar. Kita kan sepele, kita menganggap. Karena bagaimanapun saya, misalnya, saya punya adik laki-laki, punya istri dia itu ipar, tidak boleh berdua-duaan dengan saya, tidak boleh boncengan dengan saya. Kalau adik saya tidak ada rasa cemburu, berarti masalah. Atau istri saya dibonceng sama adik saya, yang adik kandung saya, kan tidak mahram bagi dia. Meskipun kakak iparnya, tapi tidak mahram bagi dia. Kata Nabi, alhamu maut, ipar adalah kematian. Makanya ada satu kisah Bapak Ibu di suatu daerah. Jadi ada seorang laki-laki, dia suami istri pergi kerja. Istrinya pakai cadar, bahkan dia juga rajin ke masjid. Ketika itu dia kerja di Arab sana. Kemudian lama-lama adik kandung laki-laki ini ingin ikut pula, ikut dengan abangnya, tinggal di rumahnya di Arab sana, kerja gitu kan. Lama-lama ternyata mereka lama tidak punya anak. Kemudian istrinya tiba-tiba punya anak sampai 2 orang. Kemudian tiba-tiba sang suami tadi, dia pun tabrakan masuk rumah sakit. Setelah itu dicek sama dokter segala macam, karena parah luar biasa. Tiba-tiba kan tentu datanglah istrinya sama anaknya 2 orang dan adik kandungnya sendiri, gitu kan, datang menjenguk dia. Dokter heran, ini anak siapa? Anak saya, dokter. Kata dokter, kalau saya perhatikan bapak ini spermanya tidak baik, kemungkinan tidak punya anak harusnya. Tapi kok bisa punya anak? Saya khawatir, jangan-jangan bukan anak bapak, enggak, kata dia. Akhirnya selesai dia sehat, selesai ada sembuh, akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Dia bicara baik-baik sama istrinya, jujur, diminta kejujuran istrinya. Istriku, apakah anak kita yang 2 orang ini adalah anak saya atau bukan? Istrinya pun jujur, dia bilang apa? Ini anak adiknya. Bayangkan jemaah, itu banyak kisah-kisah begitu, saya tidak perlu ceritakan. Betapa dalam Islam sangat hati-hati. Kenapa? Karena kita ini hilang cemburu, kurang kecemburuan kita. Jadi jangan bilang, itu sikit-sikit. Enggak. Betapa kaum muslimin Islam mengajarkan kita yang terbaik untuk kita. Sekarang Indonesia ini ada yang mengatakan 40% orang selingkuh sekarang. Banyak perceraian di mana-mana. Gara-gara ada HP ini apalagi kan gitu. Ini lebih sering kita sampaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi laki-laki, dia memang punya tanggung jawab. Kalau tidak dayus dia, kalau tidak ada rasa cemburu dayus dia, ladkhul jannah, tidak masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia merelakan keluarganya, istrinya, anak perempuannya keluar dari rumah, tidak tutup aurat. Itu termasuk dayus. Kalau ada bapak, ada anak perempuan bapak keluar rumah tidak pakai jilbab, pakaian ketat, pakaian transparan, dayus, tidak ada rasa cemburu, biasa saja.
Makanya jemaah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qauman ma'ahum siyat ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasdi bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi, di akhir zaman ada dua golongan yang mereka ahli neraka, tapi saya belum pernah lihat. Salah satu dari dua ini adalah perempuan berpakaian tapi hakikatnya telanjang, yang mana pakaian mereka ketat, atau pakaian mereka transparan, atau mereka keluar rumah tidak cukup menutupi semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau suami membiarkan, ayahnya membiarkan, maka termasuklah ayahnya bisa dibilang dayus, tidak ada rasa cemburu. Maka ibu-ibu ingatkan juga, jemaah yang dimuliakan Allah, banyak contoh. Kalau dulu tidak banyak, kalau sekarang sudah banyak kejadian macam-macam. Maka daripada itu kita harus perketat keluarga kita ini. Seorang istri bagaimana harusnya dalam Islam, seorang anak perempuan bagaimana dalam Islam, seorang anak laki-laki bagaimana dalam Islam, seorang ayah bagaimana dalam Islam. Anak angkat juga penting diperhatikan. Anak angkat bukan anak bapak ibu. Kalau bapak ibu punya anak angkat, itu bukan anak bapak ibu. Kalau nanti dia anak laki-laki, kemudian dia besar, ibu harus pakai jilbab, keluar dari kamar tidak boleh buka jilbab karena bukan anak. Kalau dia anak perempuan, dia keluar dari rumah, dari kamar, harus pakai jilbab, pakai kaos kaki, tutup aurat, tidak boleh nampak sama ayahnya. Meskipun dibilang ayah, tetap tidak ayah karena anak angkat. Maka solusinya memang biar lebih aman, anak angkat itu diambil dari keluarga. Misal saya punya adik laki-laki, punya anak, saya ambil anak perempuan dari adik saya, sama istri saya sesama perempuan, sama saya pamannya. Atau misalnya dari istri saya diambil anak laki-laki dari ponakan dia, sama dia bibinya, sama saya sesama laki-laki, aman. Tapi kalau tidak, gawat. Makanya Bapak Ibu, nauzubillah, kalau kita bahas hari ini betapa ketidakcemburuan kita kepada hal-hal seperti itu. Banyak berita-berita yang luar biasa. Kalau kita diceritakan, cukup 1 jam untuk menceritakan kejadian ini, kejadian itu, macam-macam. Maka orang tua, khususnya seorang ayah, tolong betul-betul dijaga kehormatan keluarganya. Jangan sampai bapak termasuk kategori kata Nabi, la yadkhul jannata, tidak masuk surga, dayus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.